Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raditya Fadilah dengan NIM 2410952049, merupakan praktikan dari praktikum pengukuran besaran listrik dan rangkaian listrik kelompok 2. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait blok yang telah saya buat dengan modul 2, yaitu osiloskop dan pengukuran daya. Yang pertama, kita masuk bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan dari modul 2 ini adalah dalam dunia elektro dan instrumentasi, pemahaman mengenai pengukuran sinyal listrik dan daya sangatlah penting. Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan perangkat yang mampu menganalisis sinyal listrik secara akurat semakin meningkat. Pada praktikum ini, pembahasan difokuskan pada dua konsep utama, yaitu osiloskop dan pengukuran daya. Selanjutnya, adapun tujuan dari modul ini ada 4. Yang pertama, dapat menggunakan dan mengetahui kegunaan dari osiloskop. Kedua, dapat mengetahui bentuk gelombang Lissajous. Yang ketiga, dapat mengukur daya pada rangkaian beban daya lampu seri. Dan yang keempat, dapat mengukur daya pada rangkaian beban daya lampu paralel. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum modul 2 ini adalah yaitu generator, osiloskop itu sendiri, multimeter, modul, base station, jumper, dan bahannya ada bohlam, resistor. Selanjutnya masuk ke dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu osiloskop. Osiloskop digunakan untuk mengamati bentuk gelombang dari sinyal listrik. Selain dapat menunjukkan amplitudo sinyal, osiloskop dapat juga menunjukkan distorsi dan waktu antara dua peristiwa, seperti lebar pulsa, periode, atau waktu naik. Prinsip pengukuran frekuensi dengan metode Lissajous yaitu jika tegangan sinus diberikan pada input X dan sinyal dengan gelombang sinus yang lain dimasukkan pada input Y, maka pada layar akan terbentuk seperti gambar yang di bawah ini. Selanjutnya pengukuran frekuensi. Sinyal yang akan diukur dihubungkan pada input Y, sedangkan function generator dengan frekuensi yang diketahui dihubungkan pada input X. Selanjutnya yang kedua yaitu pengukuran daya seri dan paralel. Adapun dasar teorinya adalah wattmeter mempunyai satu terminal dengan tegangan dan satu terminal arus yang ditandai dengan simbol plus minus. Saat terminal arus dan terminal tegangan dihubungkan dan tegangan jala-jala, maka alat ukur akan membaca daya yang dihubungkan ke beban, seperti gambar ini. Selanjutnya masuk ke bagian percobaan. Ada dua, yaitu yang pertama tugas pendahuluan dan yang kedua adalah laporan akhir. Kita masuk yang pertama yaitu tugas pendahuluan. Ada 5 soal. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan fungsi osiloskop. Osiloskop adalah alat elektronik yang digunakan untuk menampilkan, menganalisis, dan mengukur sinyal listrik dalam bentuk gelombang pada layar. Alat ini bekerja dengan cara menggambarkan perubahan tegangan listrik terhadap waktu, sehingga pengguna dapat melihat karakteristik sinyal listrik seperti amplitudo, frekuensi, dan bentuk gelombang. Adapun fungsi dari osiloskop salah satunya adalah mengukur tegangan listrik, menampilkan besaran tegangan sinyal listrik secara visual dalam bentuk gelombang, menganalisis bentuk gelombang, dan seterusnya. Yang kedua, jelaskan prinsip kerja dari osiloskop. Gambaran umumnya, osiloskop bekerja dengan prinsip dasar mengubah sinyal listrik menjadi tampilan visual dalam bentuk gelombang pada layar. Prinsip kerjanya yang pertama ada sinyal listrik diaplikasikan pada dua pelat belokan untuk menghasilkan medan listrik yang saling tegak lurus. Selanjutnya, hingga nantinya proses pengulangan tersebut menyebabkan bentuk sinyal yang berkelanjutan sehingga dapat dipelajari. Yang ketiga, jelaskan apa itu daya. Daya adalah besaran yang menyatakan laju energi yang digunakan atau dikonversi dalam suatu sistem persatuan waktu. Selanjutnya, jelaskan macam-macam daya beserta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa macam-macam daya, salah satunya yaitu ada daya aktif, yaitu daya yang benar-benar dikonversi menjadi energi mekanik, panas, atau cahaya dalam suatu perangkat. Contohnya lampu yang menyala di rumah. Kedua, ada daya reaktif, di mana daya reaktif tidak secara langsung digunakan untuk menghasilkan kerja, tetapi dibutuhkan oleh perangkat induktif atau kapasitif untuk membentuk medan magnet atau medan listrik. Contohnya adalah motor listrik pada pabrik yang membutuhkan medan magnet. Yang ketiga ada daya semu, itu total daya yang disuplai oleh sumber listrik, mencakup daya aktif dan daya reaktif. Contoh penggunaannya yaitu pada
transformator di gardu listrik untuk mengubah tegangan. Selanjutnya ada jelaskan apa itu faktor daya dan jenis-jenis faktor daya beserta kurvanya. Yang pertama, faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif dengan daya semu dalam suatu rangkaian listrik arus bolak-balik. Faktor daya ini menunjukkan seberapa efisien daya listrik digunakan dalam suatu sistem. Pertama ada faktor daya lagging atau yang tertinggal saat arus tertinggal terhadap tegangan. Dapat dilihat dari gambar, yaitu V-nya duluan, sedangkan tegangannya itu ke bawah, tertinggal. Kedua adalah faktor daya leading atau mendahului. Kurva yang menunjukkan gelombang arus yang lebih dulu naik dibanding tegangan. Ini I, ini tegangannya. Ini ada faktor daya unity. Jadi ketika arus dan tegangan berada dalam fase yang sama. Sehingga kurvanya itu menunjukkan arus dan tegangan memiliki bentuk gelombang yang sama. Seperti gambar yaitu lurus. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan apa itu A. Amplifier, volt, time, probe, frekuensi, amplitudo, perioda, dan attenuator. Dapat dilihat pengertiannya, yaitu yang pertama A, 2B, 3C, D, frekuensi, amplitudo, hingga attenuator. Selanjutnya kita masuk ke bagian laporan akhir. Laporan akhir ada 5 bagian. Yang pertama yaitu jurnal. Jadi ada beberapa praktikum yang dilakukan. Ada 5. Pertama yaitu mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Didapat hasilnya seperti berikut. Yang kedua, membandingkan frekuensi. Ketiga, membandingkan frekuensi dengan cara Lissajous. Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan gelombang Lissajous. Yang perbandingan frekuensinya 1:1 hingga perbandingan 3:2. Yang selanjutnya 4, pengukuran daya beban lampu seri. Dapat hasil pengukuran seperti tabel, ada 3 lampu, 1 lampu, 2 lampu, dan 3 lampu. Kelima, pengukuran daya beban lampu paralel. Oke, ada 3 beban, yaitu 1 lampu, 2 lampu, dan 3 lampu. Dapat hasil daya terukur, dapat V total, dapat I total, dan daya terhitung. Selanjutnya, prinsip kerja. Prinsip kerja dari osiloskop. Yang pertama itu kalibrasi osiloskop, mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Kedua, ada mengukur dan mengamati tegangan searah dan tegangan bolak-balik. Dapat dilihat dari penjelasan dan gambar rangkaian yang ada di Proteus. Lanjut, ketiga, mengukur dan mengamati frekuensi. 4, membandingkan frekuensi dengan cara Lissajous. Kelima, mengukur daya satu fasa. Selanjutnya ada video percobaan, di mana video ini kami upload di YouTube tentang daya rangkaian pengukuran daya rangkaian seri dan paralel. Keempat, ada analisa. Ada kurang lebih ada 5 soal. Yang pertama, mengapa perlu dilakukan kalibrasi sebelum osiloskop digunakan? Mengapa? Karena kalibrasi sebelum menggunakan osiloskop sangat penting untuk memastikan bahwa alat ini memberikan hasil pengukuran yang akurat dan dapat diandalkan. Penjelasan selanjutnya dapat dibaca. Karena itu, melakukan kalibrasi sebelum menggunakan osiloskop adalah langkah penting untuk memastikan bahwa alat ini bekerja secara optimal dan memberikan hasil yang konsisten serta valid. Sehingga pengukuran yang didapat itu pengukuran yang benar-benar akurat. Selanjutnya, jelaskan perbedaan tegangan AC dan DC pada osiloskop berdasarkan amplitudo, frekuensi, dan perioda. Ini ada frekuensi, perioda, dan amplitudo, frekuensi, perioda. Dengan demikian, perbedaan utama antara tegangan AC dan DC pada osiloskop dapat diamati dari bentuk gelombang yang ditampilkan, di mana AC itu menunjukkan pola berulang dengan amplitudo yang berubah-ubah, sedangkan DC terlihat sebagai garis lurus dengan tegangan yang konstan.
Yang ketiga, jelaskan macam-macam bentuk gelombang berdasarkan generator fungsi dan frekuensi. Pertama adalah gelombang sinusoidal, ada gelombang kotak, gelombang segitiga, gelombang gigi, gergaji. Ya, itu ada 4 dengan berbagai macam bentuk gelombangnya. Keempat, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu seri. Nilai daya yang terukur dan terhitung menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Salah satu penyebabnya itu dari resistansi alat ukur yang memengaruhi akurasi pengukuran. Presentasi kesalahan yang cukup besar ini kemungkinan disebabkan oleh faktor seperti ketidaktelitian dalam pengukuran dan kurangnya kalibrasi alat sebelum praktikum. Yang kelima, bandingkan nilai daya yang terukur dan nilai daya terhitung pada pengukuran daya beban lampu paralel. Kurang lebih sama seperti yang seri tadi, itu menunjukkan perbedaan yang cukup besar dan salah satu penyebabnya yaitu resistansi alat ukur yang memengaruhi akurasi pengukuran. Dapat disimpulkan presentasi kesalahan yang cukup besar dalam kedua rangkaian ini kemungkinan disebabkan oleh ketidaktelitian dalam pengukuran alat yang tidak terkalibrasi, serta kesalahan dalam membaca hasil pengukuran. Baik, itu presentasi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan dapat diambil pelajaran dari penjelasan tersebut. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.